Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahibi hadzal kitab Abu Hayyan at-Tauhidi wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ulamaihi wa khususnya jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa asatidina wa tagina wa muridina wa lijaman wa liman istama'ana hadha syai'un lillahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo, ada yang mau membaca atau siapa? Ya. Fa'amma yartaqi anha bil hududi ila ghayatil ula wal ghayatil qaswa kadzalika bi talabin nafsi wa sukuniha sukunan la qalqa ba'dahu atau maknina niyatun la yahturu ba'daha wa bihaqqin kanat hadhil khawafiru sanihatun wa hadhil musyairu fatihatun Masyairu wa hadhil musyairu fatihatun wa hadhil awakhiru mashhudatun wa hadhil awailu mawjudatun wa biqadri tawaliha wa ta'aqubiha wa tawafiha wa taqarubuha takunu nuqtatal insani fi tisabil ilahiyati al-hasanati wal qaniyatil baqiyati wal akhlaqil ilahiyati minal ilmi wal hikmati wal judi was samahati wal afafi wal himmatil aliyati wasyaja'atil bayyinati wal khairi wal adalati wa taqdisi wan nazahati fala 'iddata li nafsi al hakimati wat tabi'ati al karimati illa hadhil fadailu allati hiya yanabi'ul khairati wa masabihul ghayati wa thamratu hadhil hayati. Tsumma qala wallaha nas'alu tawfiqan nadumu bihi ala hadhil mahabbati al-bidai wal-laqami al-afihi Thumasdadu basiratan ila tamassuki bima adat jadwahu alaina ajilan wa ajilan bibadlil ghayati wa taqdimil hirsi faraqid dunya wa majanibati qurana il-batalati wa il hawa wa syahwati fa innahu mujibu man da'ahu wa kafa man istiqtahu. Oke, sudah cukup. Adapun perkara yang meningkatkan dari batasan-batasan ini sampai pada tujuan yang lebih utama dan tujuan yang batas yang di akhir, fadzalika bitalabi nafsi wa sukuniha, maka hal itu dengan cara pencarian jiwa dan diamnya jiwa, sukunan dengan jiwa yang diam beneran, la qalqa ba'dahu, yang tidak kacau setelah diamnya itu, dan tenang la yahturu ba'daha, yang tidak khawatir setelah ketenangan itu, wa bihaqqin, dan dengan secara kebenaran, kanat hadil khawatiru, bahwa buah pikiran ini sanihatun, itu hal yang baik, dan panca indera itu terbuka, wa hadil awakhiru, hal-hal yang akhir masyhudatun, itu disaksikan, dan hal-hal yang awal itu diadakan. Wa biqadri tawaliha, dan dengan kadar atau ukuran menguasainya hati,
dan mengiriminya hati, mencukupinya hati dan mendekatkannya hati, takunu nuqtatal insani, itu jiwa itu akan menjadi kebersihan atau kesucian manusia dalam mencari atau usaha untuk mencari ketuhanan yang baik. Oke, sampai sini dulu. Jadi kemarin kan kita bicara tentang konsep jiwa, yang bagaimana jiwa ini bisa terbuka, bagaimana jiwa ini bisa berdialog, item-item apa yang menjadikan jiwa ini hidup, sensitif, kritis begitu. Kemarin ada 4, yaitu walidah, kulub, maut, kemudian sohibus syariah, dan al-ilahiyah, kan 4 itu. Tetapi proses itu kan proses yang berlanjut, tetapi belum final. Ketika sudah final, itu sesuatu yang dimana hati di dalam ruang kebersihannya sendiri, ruang yang keberadaannya itu tadi itu disampaikan. Jadi ada di posisi yang tujuan yang paling akhir, dan di situ tenang, tidak ada kekhawatiran. Di situ kekhawatiran itu hilang, semua menjadi terbuka, dan yang di akhir itu bisa disaksikan. Dalam arti saya bisa membayangkan bahwa ketika kita berbicara tentang kematian, itu berarti respon awal akan bagaimana jiwa ini bisa bersih. Tetapi ketika sudah sampai bersih, maka hal yang 4 tadi tidak dibutuhkan. Hal yang 4 tadi menjadi sebuah di bawah dan mendorong ke atas untuk sampai kepada level itminan atau mutmainnah ataupun ketenangan jiwa. Dan ketika jiwa itu dalam satu speech yang sangat spesifik tadi, maka di situ digambarkan sebagai apa yang disebut sebagai takunu nuqtatul insani fiktisabillah al-ilahiyah al-hasanah. Manusia itu menjadi titik di mana titik itu akan ada kesesuaian antara apa yang Allah inginkan. Jadi Allah menginginkan apa, disitulah manusia ada di titik itu. Nah, pada titik itulah kadang-kadang manusia itu menjadi, ya katakanlah kalau kita gampangannya itu, seorang wali, seorang kekasih Allah, orang yang dikasihani oleh Allah, orang yang tahu betul apa yang dimaui oleh Allah, gitu. Jadi orang yang bersih hatinya, ada nuqtoh di situ bergandengan dengan iktisab al-ilahiyah al-hasanah. Di situ sudah melampaui. Nah, gitu. Kita kan ya masih gelap kan, itu ya, masih gelap. Apapun apa ya nggak sadar gitulah. Disinggung begini ya juga nggak paham juga gitu. Kita tidak bisa tersentuh oleh hal-hal yang bersifat ya positif kan, kadang-kadang seperti itu. Ya itu maklum lah, karena memang kita masih di bawah. Tetapi ketika kita belajar terus sampai irtiqa, mayartaqi, naik terus, ya kita banyak menemukan tokoh-tokoh yang sampai di situ kan, para wali, para kiai, para masyayikh gitu, sampai pada tahap hati yang sangat bersih, dan itu ada dalam nuqtoh fiktisabillah gitu kan. Ya, saya kira itu ya maknanya ya. Boleh lanjut ya. Wal qadiyatil baqiyati, dan kesucian yang abadi, wal akhlaqil ilahiyati, dan akhlak ketuhanan, baik keilmuan maupun kebijaksanaan, wal judi was samahati, dan kemurahan hati, sama hati juga sama, wal ifafi wal himatil aliyati, wal ifafi, dan sifat menjaga, wal himati, dan cita-cita yang luhur, wal syaja'atul bayyinati, dan keberanian yang jelas, nampak, wal khairi wal adalati, dan kebaikan dan keadilan, tetapi wal mazati, dan kesucian,
Wanasihati juga sama. Fala indata li nafsi al hakimati wa tabi'atil kalimati, maka tidak ada masa bagi jiwa yang bijaksana, wa tabi'atil kalimati, dan tabiat yang mulia. Tabiat yang mulia, kecuali dengan keutamaan-keutamaan ini, yang mana keutamaan tersebut menjadi sumber dari kebaikan-kebaikan dan menjadi tujuan dan merupakan buah dari kehidupan ini. Kemudian, jadi ya kalau sudah seperti itu ya adanya akhlak ilahiyah, banyak sekali ya, jelas sekali ya. Adanya ilm, adanya hikmah, jud, samaha, afaf, himmah al-aliyah, syaja'ah bayina, al-khair, adalah, taqdis, semua sifat-sifat baik. Lah, begini, saya kira Anda paham deh. Cuman konstruksinya yang perlu kita diskusikan, menarik ya. Ketika kita misalnya menyandingkan Al-Qushairi, As-Sulami, Al-Ghazali, bagaimana mereka membangun konsep yang dimaksud dengan konsep jiwa yang mutmainnah, begitu kan? Jiwa yang asalnya lawamah, katanya ribet banget kayaknya kan gitu kan. Ribet banget. Nafs itu dibagi 3. Pertama nafsul hayawaniyah, kita suka begini, suka begitu, nabatiyah kan begitu kan, terus gitu. Teorinya itu sangat kompleks. Tapi saya tidak bermaksud mengagungkan, tetapi kita memahami itu dalam konteks teori-teori tentang bagaimana tingkat kesucian jiwa itu di dalam tasawuf, mistik Islam atau tasawuf itu sangat berbeda antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Lah, Abu Sulaiman As-Sistasani itu sangat praktis saja. Itu bagaimana jiwa yang belajar pada 4 hal, dia akan naik, dan ketika naik maka ada dalam level ketuhanan, dan ketika ada pada level ketuhanan dia akan melahirkan jiwa yang suci, jiwa yang terus menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Jadi justru simpel, konsepsinya justru simpel. Ini kalau kita bandingkan dengan teori-teori tasawuf, dan ya maaf, lebih asyik gitu kalau kita paham kerangka tasawuf, bagaimana membangun konsep an-nafs al-mutmainnah dan seterusnya dari tokoh ini begitu ya. Itu saya kira seperti itu. Oke. Istilah moksa itu ada. Mukso itu kan bahasa Jawa ya. Jadi saya tidak tahu sebelumnya itu apa mukso itu. Ada bahasa sebelumnya. Ini yang saya lupa, saya tidak ngerti saya. Bisa jadi sama ini ya, menggali kaum logistis ya, tapi level awalnya itu loh yang tahapan-tahapannya yang saya tidak begitu paham. Tetapi juga begini ya, saya kan pernah membaca sebentar tentang misalnya Ronggo Warsito di dalam Serat Centini itu, saya bolak-balik saya baca. Saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ronggo Warsito, baik kata dalam Wirid Hidayat Jati ataupun di Serat Centini, itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari salah satu tokoh tasawuf Muslim, apakah itu Ibnu Arabi, apakah itu Al-Ghazali, tidak jauh berbeda dari situ, karena memang Ronggo Warsito juga belajarnya tentang itu di Hasan Besari di Ponorogo, sehingga dia melahirkan konsep-konsep mistik tasawuf Islami yang dijawakan. Nah, kemudian dalam bahasa yang Jawa tadi istilah mukso itu, cuman saya tidak paham strukturnya, saya lupa gitu, nanti bisa dipahami. Tapi genealoginya seperti tadi, jadi tidak jauh berbeda gitu. Makanya bisa jadi itu sama juga, tinggal kita bagaimana membandingkan, mengetahui spesifikasi masing-masing. Disitulah kelebihan kita ketika kita mencoba memahami satu konsep gitu. Jadi konsep ini kita bisa baca ketika disandingkan dengan konsep yang lain begitu. Oke.
Bagus ya, terus. Kemudian Abu Sulaiman berkata, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, kami mengadu dengannya Allah hadil mahabbati atas kecintaan yang putih ini atau yang bersih ini, dan atas jalan yang jelas. Kemudian kami menambahkan pada pandangan ya bila tamasuki sampai menjaga atau menjadi pegangan, yang menjadi pegangan bima dengan sesuatu adat yang menjadi kebiasaan, bima dengan sesuatu yang membawa faedah atas kita, ajilan baik pada waktu sekarang atau segera, wa ajilan dan waktu yang akan datang. Libat riwayati dengan pemberian tujuan, mataqdimul hirsi dan mendahulukan keuntungan, waradhi dunia dan meninggalkan keduniaan, mamajani batu kurnail batolati dan menjauhi hal-hal yang dibarengi dengan kebatilan, warna ilhawai dan membina hawa nafsu, fa innahu mujibu man da'ahu, maka sesungguhnya Allah itu zat yang mengijabahi orang-orang yang berdoa kepadanya dan mencukupi orang-orang yang meminta kecukupan kepadanya. Ya, saya kira ini endingnya. Saya bolak-balik saya katakan bahwa filsafat di dalam Islam selalu endingnya itu sangat bagus. Nah itu, dia tidak menjadikan orang ateis atau tidak menjadikan filosofi itu kemudian liberal, tetapi endingnya sufistik, bahkan lebih dari sekedar sufistik. Dia sangat-sangat puitis, memahami konsep tentang bagaimana relasi manusia dengan Tuhannya, dan jalan ke sini itu jalan kepada berdoa, jalan kepada taufik, nadumu ala hadhil mahajjatil baydo ida tamassuk, itu setelah mereka berusaha panjang lebar secara rasional di belakang tadi dengan konsep jiwa dan seterusnya. Jadi dia rasionalitasnya itu penuh, tetapi tidak menghilangkan, tidak meninggalkan dimensi yang bersifat spiritual. Itu yang dipesankan bolak-balik oleh Imam Abu Hayyan At-Tauhidi. Dari pola-pola struktur bahasanya sangat jelas sekali. Oke, waqulu mau baca yang lain? Enggak. Oke terus. Oke. Waqulu ma'ah wajana jami'an ila annahiba angkusana likas bihadil majdi wa tashyidil hadal bina'i wa qtina'i hadal tafri. Dan saya berkata, apakah yang kami butuhkan secara keseluruhan ilama anaib itu sampai kami memberikan jiwa kami untuk berusaha mendapatkan keluhuran dan mengokohkan pondasi ini dan menyimpan hadhi tahri simpanan ini. Allahi alladzi la ilaha illa huwa lau tazayyana bihadil muqabasati wa haddana min hadha syai'i kanat zayyinatan lana ila akhiril abadi. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, jikalau kami menghiasi dengan muqabasat ini dan kami mendefinisikan muqabasat ini dari syai' ini, maka hal itu akan menjadi hiasan atau perhiasan lana bagi kita sampai keabadian yang akhir. Pakai fa walaha akhwatun ta'udiduha wa ummahatun tashhadu bisyafatiyah. Maka bagaimana walaha bagi muqabasat akhwatun saudara-saudara perempuan. Soalnya tidak sering. Iya, memang betul. Setelahnya ummahat itu. Betul. Ta'udiduha yang menolong, yang menolongnya. Wa ummahatu dan ibu, para ibu. Tasyadu yang menyaksikan
menyaksikannya bisihatiha dengan kesahihan muqabasah. Ya. Jadi sekali lagi kita sering menemukan bahwa teks ini adalah sebuah lukisan. Jadi teks ini adalah sebuah lukisan, sebuah cerpen, sebuah novel, teks ini relasinya banyak sekali kalau kita amati, sering amati. Jadi dia di dalam tulisan ini dia seakan-akan ingin mengatakan bahwa bagaimana ketika rumah kita kasih nukilan. Nah, gitu ya. Nukilan itu sebuah puisi indah, kata-kata puitis kita cantelkan di tembok begitu. Lah, kemudian tulisan itu kata-kata mutiara yang dalam penuh makna gitu. Dan lukisan itu seakan-akan menjadi saudara perempuan kita untuk berdialog kan begitu. Jadi kalau laki-laki mungkin enggak ini, tapi karena perempuan, atau lukisan itu menjadi ibu begitu yang kita kemudian jadikan sebagai inspirasi. Jadi teks ini menjadi sebuah lukisan gitu. Ada ruang, ada lukisan itu adalah kata-kata mutiara begitu, ada saudara, ada ini. Jadi makanya la ilaha illallah lau tazayyana, ketika kami hiasi dengan muqabasat. Muqabasat itu adalah nukilan itu ya sama dengan ini kan nukilan kan gitu kan. Itu nukilan. Ada puisi wanita, itu nukilan kan? Nukilan tentang sebuah keindahan. Ada ayat kursi, itu nukilan. Lah nukilannya apa ya di sini? Ini tadi kan nukilan, yang ini nukilan. Nukilan yang kita baca sebagai sebuah puisi, dan itu ya bagaimana jika nukilan itu ada perempuan yang membantu, ada ibu yang penuh dengan kasih sayang. Lebih ini lagi, lebih apa istilahnya? Lebih indah, lebih bagus lagi, dan seterusnya. Itu yang diusung oleh Abu Hayyan atau Haydi. Monggo yang lain, ada yang mau? Salah sahabat ini fi bayani dahri wa haqiqatihi wahadihi amla alaina Abu Sulaimana faqala ad-dahru huwa isyaratun ila imtidadi wujudi dzati minadawati wa huwa yanqasimu qismaini ahaduhuma mutlaqun wal akhiru basirun min qabli an nadawata imma an takuna mawjudatun wujudu itlaqi aw bil haqiqati min ghairi an taqtarina bima bada'a nihayatan wa imma an takuna mutanahiyatun idza fahima minhu wujudu dzati la ibtidaan laha wala intihaan fa huwa ad-dahru al-mutlaqu wa idza fahima minhu imtidada wujudi dzati bi nihayatin fayakunu ad-dahru alladhi bil idhafati wasyarti. Mithalu dzalika anna naqula inna fulanan dahrohu yaf'alu kada au kuntu af'alu dahro kada wa amma al-mithalu 'ala al-awwali bil itlaqi wa huwa alladhi yarji'u minhu ila dzati allati hiya aqdamu dzawati wa atammaha wa amaddaha ila ghairi ghayati wa min ghairi bada'i wa min ghairi bada'in atau bad'in ya. Wa min ghairi bada'in. Wa zamanu huwa adadun harakatul falaki al-masyriqi bitaqdimi wa ta'khiri. Qala
wa minan nasi man qala innahu muddatan ta'idduha al-harakah wa hadha al-haddu tawahhama annal harakata kal mikyali bil ma'na al-mafhum min ismid dahri wa laysa hadha ma'na zamani 'ala al-haqiqati wujudihi innama huwa fi adadil harakati innama huwa fi adadil harakati ma'dudatun laisa huwa ad-dahru. Oke, sudah sampai situ aja. Fi bayani dahri wa haqiqatihi wa haddihi. Moga bahasa yang dalam bab ini menjelaskan tentang masa dan hakikatnya dan hadnya. Amla alaina Abu Sulaimana faqala. Abu Sulaiman mendiktikan kepada kami, kemudian beliau berkata, ad-dahru masa huwa isyaratun ila imtidadi, yakni isyarat pada isyarat pada bentangan wujud. Ya. Zatin min adawati. Wujudnya zat dari banyak zat. Wa huwa yanqasimu qismaini. Dan ad-dahru itu dibagi menjadi dua macam. Ahaduma mutlakun, yang pertama yakni mutlak, wal akharu basitun, dan yang berikutnya yang lain yakni basitun, bentangan. Min qabli an-nadawata, sebelum dari sebelum enggak min qibali. Min qibali dari arah an-nadawata imma an takuna mawjud. Sesungguhnya zat-zat itu ada kalanya mawjudah, ada wujudu itlaqin, wujudnya mutlak. Au bil haqiqati min ghairi an taktarina, atau dengan hakikat dari selain bersamaan dengan awal, yang menjadi atau dari hakikat yang tanpa ada tanda-tanda, begitu. Atau bil hakikat, atau hakikat yang tanpa ada tanda-tanda awal dan akhir. Au bil haqiqati min ghairi an taktarina mimabda'i nihayat, atau hakikatnya tanpa tanda-tanda dengan awal dan akhir. Iya, itu aja nggak apa-apa. Wa imma antakuna mutanahiyatan, dan ada kalanya ad-dahru itu terbatas, tidak terbatas, mutanahiyatan, tidak terbatas. Idza fahima minhu, ketika memahami darinya, wujudu dzatin la ibtidaan wa laha wala intihaan, ketika memahami darinya wujudnya zat yang tanpa awal baginya dan tanpa akhir, fahuwa ad-dahrul mutlak, maka itu termasuk ad-dahrul mutlak, waktu yang mutlak, masa yang mutlak. Wa idza fahima minhu imtidada wujudi dzati dinihayatan fayakunu ad-dahru alladhi bil idhafati wal syarti. Dan ketika memahami darinya bentangan wujud, bentangan wujudnya zat yang memiliki akhir, maka adanya masa itu dengan sandaran dan syarat. Oke, sampai sini dulu ya. Ya, ini filsafat lagi, sangat kompleks maknanya. Bagaimana Abu Sulaiman As-Sistasani dalam bahasanya Abu Hayyan menjelaskan tentang konsep masa atau waktu, begitu. Jadi apa bedanya al-waqt sama ad-dahr?
Itu konsepnya. Kalau al-waqt itu biasanya itu punya batasan. Misalnya waktu zuhur, waktu apa gitu biasanya. Tapi kalau ad-dahr itu jauh lebih luas, lebih tidak terbatas. Lah, dia melepaskan waktu sebagai pemahaman waktu dalam arti awam dan syariah ya. Syariah itu ya waktu puasa, ini syariah, ini waktu sholat kan gitu kan, waktu haid, waktu haji. Seakan-akan waktu itu dipersepsikan sebagai ruang-ruang yang terbatas, yang penuh dengan taklif gitu kan. Jadi dalam syariah ya, kita coba persepsikan waktu dalam syariah. Dan kita masuk ke dimensi filsafat tentang waktu. Nah, oke ya. Sebelum kita bicara di sini, kita mungkin saya masih kurang pas, tetapi kita coba, kamu bisa lari sendiri, bisa berbalik sendiri tanpa harus dengan saya. Bagaimana berbicara tentang waktu ini itu berbicara tentang wilayah apa yang kita sebut dengan metafisika. Gitu, metafisika. Metafisika itu ya kebalikan dari yang fisika gitu. Ketika bicara tentang fisika, sesuatu yang material sifatnya, sesuatu yang thinkable begitu, yang material itu fisika begitu. Sementara metafisika itu beyond the physics, beyond the physics. Nah, ruang metafisika ini menjadi kita coba pecah dua gitu. Metafisika dalam arti general, umum, dan metafisika yang bersifat spesifik. Nah, sekarang jangan yang umum dulu, jangan yang spesifik dulu. Metafisika yang spesifik itu kita bicaranya alam, kosmos. Kemarin saya lihat di Tempo, kalau tidak salah, baca kebetulan itu para astronom menemukan planet yang tidak punya gravitasi di bintangnya, tidak punya putaran gitu loh. Jadi dia itu katanya kayak anak yang hilang, tidak punya rotasi ke matahari. Dan itu bisa terjadi katanya kalau ukuran planet ini lebih kecil, sepertiga dari bumi begitu. Jadi cuma 2/3 dari bumi. Ini bumi ini kalau menyusut gitu jadi 2/3, itu lama-lama jauh dari matahari gitu. Dan anak cucu kita bisa jadi di era kegelapan, nggak tahu di mana. Nah, maaf, kita bicara itu apa yang kita persepsikan? Hilangnya masa-masa, kan gitu kan? Masa-masa, waktu asar udah hilang, waktu zuhur sudah hilang, ini maghrib apa udah hilang. Itu terjadi loh, itu this is the real dalam konteks fisika, karena dia akan menjauh dari putaran mataharinya, dari planetnya, dari rotasinya dia semakin jauh. Kenapa? Karena masanya lebih kecil, jadi tidak punya gravitasi yang kuat, tidak mencengkeram dengan mataharinya. Akan terjadi perubahan besar-besar tentang konsep times. Lah, di situ kita anggap sebagai kosmologi. Lah, apakah dahr tadi di ruang sini? Oh, tidak. Yang di situ aja itu masih terbatas. Ruang yang berkait dengan kosmos. Meskipun kita dalam kegelapan karena jauh dari matahari, kan kita masih ada dalam ruang. Ini namanya ruang yang gelap. Itu loh. Jadi kita rubahlah, ini tidak ada hari, tidak ada malam, adanya gelap dan sangat gelap. Nah, berarti tetap aja daharnya itu akan muakkad ada. Itu loh. Kenapa menjadi semakin kompleks? Ini dalam ruang kosmos. Nah, ini namanya metafisika kosmologi. Metafisika yang spesifik dalam ruang kosmologi. Sama juga dengan metafisika dalam ruang humans. Kita coba human ya, manusia. Manusia itu sekarang nggak usah lihat ke jauh-jauh sana.
kalau kita sudah mati, kita akan menemui waktu atau tidak. Ini lepas dari belief dulu. Gitu loh. Oh iya Pak, nanti di alam kubur saya akan bangun, akan ditanya oleh malaikat begitu, bahkan Jibril, malaikat Mungkar Nakir begitu dan seterusnya kan begitu kan? Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Space. Tetapi di luar space kita. Itu artinya metafisis. Tetapi dalam relasi dengan humans. Jadi metafisika yang humans, yang anthropos. Begitu. Dan itu ada cerita lagi, ada alam namanya alam kandungan. Koyo apa alam kandungan ya? Dalam alam kandungan kita sudah diberi rezeki. Kayak apa ya diberi rezekinya? Kita imajinasinya luas, tetapi sebenarnya kompleks di situ. Lepas dari luas dan kompleksnya, kita ingin mengatakan bahwa disitulah metafisika anthropos. Tetapi maksud saya ini di luar itu, gitu loh. Itu namanya metafisika general. General itu apa? General itu ontologis. Hakikat dari sesuatu being. Kita lari kemana? Jauh ke atas sana bahwa ada. Apakah itu berelasi dengan times and space? Tuh. Tapi yang abstrak, yang paling abstrak. Apakah keharusan itu atau kita bagaimana memahami itu, memecahkan itu? Itu sudah ontologi namanya. Ada, tetapi ada ini harus dalam space, harus dalam times. Ataukah kita berbicara yang ada yang seperti apa? Yang di dalam space yang seperti apa, times yang seperti apa. Jadi kita bisa mempersepsikan, mengimajinasikan itu. Itulah ontologis. Makanya di sini ada al-wujud al-mutlak, ada ad-dahr al-mutlak. Ad-dahr al-mutlak itu berkaitan dengan al-wujud al-mutlak. Being yang being yang the science kalau dalam bahasanya Martin Heidegger, karena nanti filsafatnya itu harus masuk di situ untuk bisa menjelaskan ini. Justru ini itu lebih kompleks lagi. Heidegger mencoba membangun. Ada being the science. Ada tetapi diciptakan oleh dirinya sendiri yang ada, dan itu tidak bahasa saya mungkin timeless. Begitu. Timeless dalam arti tidak ada menjadi ada. Ini namanya times. Tetapi timeless itu jadi bahasa tidak ada. Itu bukan berarti kosong atau bukan berarti di situ tidak ada wujud atau tidak ada times. Itu tidak sederhana loh. Allah menciptakan itu tidak sederhana, Mas. Tidak sederhana. Karena masalahnya menciptakan itu apa? Menciptakannya dari ketiadaan. Kalau ketiadaan, apa konsep ketiadaan? Kaitannya dengan masa dan waktu di sini yang mutlak. Itu lebih kompleks. Nah, kita di sini dipetakan bahwa dahr itu mutlak dan basit. Nah, gitu aja. Kalau basit itu bisyarat begitu, sementara mutlak itu duna syarat. Bila ibtidain wala nihayatin. Nah, itu masa mutlak. Dalam arti konsepsi time tetapi sebelum ada times. Atau apa ya bahasanya itu. Nah, sekali lagi kita bisa terbantu ini sebenarnya kalau menggunakan terminologi filsafatnya misalnya Heidegger. Tetapi kita ruangnya jelas tadi itu. Bagaimana ini metafisika tetapi general yang bergandengan dengan ontologi. Kalau metafisika dengan ontologi apa sebenarnya? Pertanyaan sederhananya, what is a being? Ada. Apa itu, Pak? Apa itu hakikat dari ada? Ada yang apa ya? Ada yang bukan sebagai sesuatu yang mengada tentu. Kalau itu desolen. Kalau sudah desolen itu akan
terpecah dalam waktu-waktu yang parsial, yang spesifik, yang temporary, tetapi ini yang mutlak, yang universal, dan itu kita tidak sekedar ini loh Mas, kita tidak sekedar repot-repot untuk apa sih Pak mikir, bukan sekedar itu, karena ini nanti berimplikasi dengan konsep-konsep yang lain, konsep agama, konsep kiamat, konsep ini dalam agama ya, belum lagi konsep tentang kosmologi begitu. Jadi apakah kemudian di sana itu ada namanya, pokoknya di sana sekian ribu cahaya, kilometer cahaya, sekian tahun cahaya baru di sanakah? Wes pokoknya kalau Anda masih terkejar oleh konsep ruang cahaya tahun sekian tahun atau sekian abad cahaya, tetap saja itu Anda kalinya itu adalah basit, gitu loh, bukan mutlak, karena Anda masih terukur dalam ruang-ruang itu. Nah, imajinasi kemutlakan itu sebenarnya untuk memudahkan ruang-ruang yang memang di sini itu basit. 5.000 tahun cahaya jaraknya itu basit. Kenapa? Karena Anda pakai tahun, gitu loh. Pakai ukuran, gitu. Mestinya di luar sana yang tidak pakai ukuran itu. Jadi strukturnya seperti itu, Mas. Mungkin saya juga kurang clear gitu. Mungkin kalau ada waktu nanti saya akan bacakan Being and Time-nya kira-kira seperti apa gitu, sehingga bisa membantu persoalan yang sangat filosofis kaitannya dengan konsep waktu atau times atau dahr ini. Oke. Berikutnya Misalu dalika, permisalan untuk ad-dahrul basit, anna naqula inna fulanan dahrohu yaf'alu kada, bahwasanya kami anna fulanan, sesungguhnya fulan, anna fulan, bahwasanya kami berkata bahwasanya fulan di masanya yaf'alu kada, melakukan begini, melakukan au kuntu af'alu ad-dahra kada, atau saya pernah melakukan suatu pekerjaan di masa itu kada, melakukan hal yang demikian. Wa amma al-mithalu 'alal awwali bil itlaqi, dan adapun permisalan untuk ad-dahrul mutlaq, fa huwa alladhi yarji'u minhu ila dzati, maka ad-dahr alladhi yarji'u minhu, yang kembali darinya ila dzati, kepada zat, allati hiya aqdam, yang terdahulu, allati hiya aqdamud dzawati, yakni zat yang terdahulu, yang terdahulu. Wa atammaha, dan menyempurnakan zat, wa atammaha, dan zat yang lebih sempurna, wa amadaha, zat yang bertambah, ila ghairi ghayatin, pada tanpa tujuan, wa min ghairi bada'in, dan dari tanpa permulaan. Oke. Dahar ya sudah. Oke, dahar ini sudah selesai. Ya lepas dari problem tadi, sekarang zaman. Dia bilang waz zamanu, ya. Zamanu, dan adapun zaman, huwa adadun harokatil falakil masyriqi bitaqdimi, yakni zaman itu jumlah atau bilangan gerakan al-falak, bintang al-masyriqi yang terbit, bitaqdimi, dengan permulaan, wa ta'khiri, dan akhir. Qala wa minan nasi man qala innahu muddatan ta'idduha al-harakah, dan termasuk manusia yang berkata innahu, zaman itu bertambah, dikatakan sebagai muddah, ya zaman ta'idduha al-harakah, yang menunjukkan pada gerakan. Wa hadha al-haddu tawahama annal harakat kal mikyal,
Kalau saya itu dipahami, jadi dituhamu atau wahama, tuwahimu atau wahima, tuhamu kan dibaca, menurut saya tuhamu, dipahami. Jadi mabni majhul. Jadi ini fi'il mudhari tetapi dimajhulkan. Di wahadal hadu tuhamu, dipahami opo anal harokata, begitu. Bahwasanya harokat, gerakan-gerakan Anal kawiyah harokati. seperti ukuran. Lil makna Bagi makna al mafhum min ismi dahri, dipahami dari nama masa. Walaysa hadza makna zamani, dan bukanlah ini makna zaman. Alal hakikati, pada hakikat, alal hakikati wujudihi, pada hakikat wujudnya. Innama huwa fi adadil harokati ma'dudah laisa huwa addah. Bahwasanya zaman itu di dalam bilangan gerakan ma'dudah itu terhitung, yang dihitung bukanlah masa. Iya. Wa inna ma huwa al harokah, akan tetapi adalah harokah, gerakan. Fal asya'ul hadithatu ala darbaini, dan bahwasanya maka sesuatu yang baru ala darbaini ada dua hal. Minha salah satunya ma huwa jarin, itu bersandingan ma'adari dengan masa. Wa ta'alaku, dan memiliki keterkaitan fi wujudihi, di dalam wujudnya, bidatil ula, dengan zat yang pertama. Watilka la yalzimuha atanahi wa ghair tanahi, dan itu tidak lazim baginya tanahi akhir, wa ghair tanahi, dan tanpa akhir. Oke, sebentar ya. Jadi catatan kita, ternyata zaman itu adalah harokah. Konsepnya zaman itu gerak, bukan waktu, tapi gerak. Gitu loh. Perubahan, perpindahan. Jadi gerak itu yang menjadikan zaman, bukan zaman itu yang menjadikan gerak. Jadi zaman itulah yang diidentifikasi oleh karena adanya gerak. Dalam konteks yang lebih luas, ketika kita pahami sebagai zaman itu 1 tahun, maka kita pahami sebagai geraknya bumi mengelilingi matahari misalnya, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, dia ingin mengatakan bahwa dahr itu kalau boleh, ini sekilas saja. Dahr itu bisa berkaitan dengan zaman, tetapi bukan pada geraknya. Tetapi dahr itu berkaitan dengan sesuatu yang bersifat super abstrak. Contoh misalnya Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Yang kita pahami sebagai waktu Isra itu apa? Pakai buruk. Apalagi misalnya, waduh, cepat sekali, itu supersonik itu. Itu logika yang jatuh kepada zaman. Karena ada pergerakan di situ. Secepatnya apapun itu berkaitan dengan kelipatan suara, itu supersonik dan seterusnya, itu berkaitan dengan pergerakan. Kalau itu pergerakan, itu masih di bawah. Lah, di situ ada sebuah konsep zaman, ada konsep waktu yang justru bersentuhan
dengan ad-dahr ad-dzati, konsep waktu yang mutlak tadi. Jadi relasinya bukan rasionalitas dari pergerakan yang super gitu, enggak. Tetapi memang konsep waktu, konsep dahr yang bersentuhan dengan universalitas waktu. Sehingga dia itu sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit ketujuh, itu dalam ruang seperti itu. Dalam ruang relasinya bersentuhan dengan ad-dahr al-mutlaq. Ini kita bagaimana mengargumenkan konsep Isra Mi'raj kaitannya dengan dahr zaman begitu. Itu bisa kita bangun dari sini kita. Tapi di sini tidak ada contohnya sih. Cuman jelas-jelas jadi kata-katanya fa inna ma huwal harakatu fal asyaul hadisatu ala durbain. Minha ma huwa jarun ma'ad dahri wa yata'allaqu fi wujudihi bidzatil awal wa tilka la yazamu tanahi wa ghairi tanahi. Kalau sesuatu yang baru yang bersentuhan dengan berkaitan dengan zat al-ula, maka dia tidak akan berkait atau tidak akan terjebak atau tidak akan diharuskan untuk tanahi dan ghairu tanahi. Itu. Jadi istilah sampai itu tanahi sebenarnya. Kalau sudah tanahi sebenarnya itu tidak mutlak itu. Sampai di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha. Itu ruang-ruang kayaknya. Padahal kalau kita menggunakan dahr mutlak tidak ada istilah itu. Jadi sekali lagi konsep Isra dan Mi'raj pun kalau kita presentasikan ya maaf masih penuh dengan hal-hal yang kontradiktif dalam logikanya. Dan saya kira tidak salah kalau ada dua kemungkinan dari hal itu. Pertama, belief, ya kan? Karena itu mukjizat dan itu adalah pelarian dari ruang sains atau menolak. Kan begitu, tidak belief. Dan ini biasa terjadi dalam masyarakat. Begitu. Nah, kita tidak jatuh di ruang itu gitu. Kita menuju ke belief itu ada konstruksinya. Menuju ke tidak belief itu ada konstruksinya, ada argumennya. Gitu. Dan filsafat seperti ini membantu Anda untuk menuju ke arah situ. Begitu. Jadi saya kira seperti itu. Tapi tadi Bapak Zuri, kalau peristiwa Isra Mi'raj kalau dipahami dengan dahr mutlak itu kan bisa ya. Ya. Lah ya tadi. Secara logika ini bisa diterima gitu kalau dipahami secara. Ya kita berangkatnya dari konsep metafisik tadi itu. Konsep sains tetapi yang metafisik. Konsep ontologis tentang ada gitu loh. Jadi di situ makanya ada dahr mutlaknya itu di situ. Oke, berikutnya wal qibalu wal ba'du alladhi min qabli zamani badalati min qibalil makna alladhi yata'allaqu bi tasawwuri wal idhafati ila wujudi dzati al-ula. Dan qibal dan waktu wal qablu wal qablu dan sebelumnya wal ba'du dan setelahnya alladhi min qabli zamani yang min qibaliz zamani dari perspektif zaman balilati min qibalil makna bahkan yang berada pada perspektif makna alladhi ta'alaku bitasawwuri yang memiliki keterkaitan dengan tasawur bentuk wal idhofati dan penyandaran ila wujudi dzatil ula dan penyandaran kepada wujudnya zat yang pertama. Ya. Jadi sebelum dan sesudah dari perspektif waktu, bahkan yang diambil dari perspektif makna yang berkaitan dengan konsep
persepsi gitu, wal idofati dan ya kalau idofah itu apa dalam bahasa mungkin bisa juga korespondensi atau bisa juga satunya lagi korespondensi dan koherensi. Idofah ini namanya. Tasawur itu persepsi. Jadi ila wujudi dzatil awal sampai kepada zat yang pertama. Jadi berbicara tentang sesuatu yang baru itu ada dua hal. Yang pertama, apakah sesuatu itu berjalan dengan waktu yang berkaitan dengan eksistensinya yang pertama, dan hal itu tidak berkaitan dengan tanahi dan ghairu tanahi, qabl dan ba'du, begitu, ataukah bahkan tidak berkaitan dengan konsep tasawur, korespondensi sampai kepada wujud dzatil ula, begitu. Ini ada pertanyaan soalnya ya, tapi kita coba substansinya tadi itu. Wadrobusani atau macam yang kedua, al hadisah fi zaman huwa maksurun baina dzarfaini, yang sesuatu itu. Jadi kalau menurut saya sih ini kan pertanyaannya kan dari fal asyaul hadisatu, gitu kan. Ini dari titik itu, sesuatu yang dianggap baru. Sesuatu yang dianggap baru itu sesuatu yang kemudian diceritakan, sesuatu yang kita asumsikan ada, gitu. Sesuatu yang kita asumsikan ada strukturnya, ada persepsinya, ada imajinasinya juga boleh lah, dan seterusnya. Itu kita pahami sebagai apa? Gitu. Apakah itu kita pahami sebagai sebuah ruang atau ruang dan waktu yang berkaitan dengan eksistensinya yang tidak berujung pada selesai dan tidak selesai, sebelum dan sesudah, begitu. Ini pertanyaan, saya tidak tahu jawabannya seperti apa. Atau ketika kita bercerita tentang hadisah, itu berarti hadisah itu adalah berkaitan dengan zaman, gitu. Jadi al hadisah tadi itu bisa dikatakan, contoh misalnya saya lahir atau saya ini ada, ini hadisah. Isra Mi'raj itu hadisah, gitu. Nabi itu hadisah, sesuatu yang ada, yang baru. Nah, ketika kita membicarakan seorang nabi atau seorang yang namanya katakanlah uwin misalnya, sesuatu yang namanya uwin misalnya, apakah uwin ini kita asumsikan langsung kepada sesuatu yang adzatul ula, yang tidak berkaitan dengan uwin, ya uwin sebagai konsep loh, yang tidak lepas dari, yang tidak bisa disebut sebagai ini belum ada uwin, ini setelah ada uwin, ya nggak bisa seperti itu, gitu loh, karena ini terkait dengan ideas yang utama, begitu. Apakah kita posisikan di situ sehingga uwin itu adalah ideas, dan uwin itu kita persepsikan sebagai sebuah gagasan yang besar, yang ya katakanlah tidak sesederhana ruang-ruang dan waktu-waktu yang temporal tadi, gitu loh. Ide besar uwin itu ide besar, gitu loh. Kalau kita tidak ke Isra Mi'raj ya, ataukah kita coba waktu uwin itu kita masukkan ke dalam ruang yang terbatas, lahir tahun 60 berapa begitu, 63 atau 59, 26 September. Tahun 26 September 1965 sebelumnya, atau kayak PKI aja 65 kayaknya belum ya, kayaknya enggak ya. Ataukah ad-darbusani al-hadisah fi zaman mahsurun baina dzarfai qabl dan ba'd, gitu loh, dan seterusnya. Apakah kita tempatkan dalam ruang-ruang seperti itu? Ini pertanyaan yang belum tentu ada jawabannya, tetapi
Apa kemudian? Faida haqqaqan nadhuru fihi roja'a ila fi'lin wan fi'al. Ketika pandangan ini kita pastikan, maka mestinya dikembalikan pada konsep fi'al dan infial. Fi'al itu adalah sebuah tindakan konkret, tetapi pada saat yang sama ada energi infial di dalam fi'al itu. Jadi fi'al itu pondasinya dibikin tahun 65. Itu fi'al. Tetapi fi'al ini kan ada infial. Itu loh. Indonesia merdeka 45. Itu fi'alnya. Soekarno membacakan proklamasi. Itu fi'al. Kan begitu kan? Fi'alnya itu loh. Tindakannya. Tetapi sesungguhnya tindakan itu kan merupakan kecil dari sesuatu infial yang besar. Gitu lah. Infial itu ada generasi muda yang mendorong, ada Perang Dunia Kedua, ada lagi kalau Anda pernah menonton Ariel Haryanto berceramah tentang apa sih yang bisa menjawab mengapa Indonesia merdeka. Itu jawabannya kompleks sekali. Karena apa? Karena dia Ariel Haryanto itu membaca, dia profesor di Australia dulu di Salatiga, Katolik Salatiga. Jadi dia membaca proses proklamasi itu tidak sekedar kami. Itu tidak, itu fi'al gitu loh. Sementara infialnya itu ya kita berkompleks gitu, kompleks. Jadi ketika kita berbicara kompleksitas, maka sesungguhnya sebelum dan sesudah itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat temporary, sangat parsial lah begitu dalam konteks memahami sesuatu. Gitu. Ketika kita dari ini ke sini, itu kecil sekali gitu. Ya istilahnya ketika kita memahami kehidupan adalah hidup dari waktu sekian sampai sekian tahun, sangat kecil gitu. Saya tidak terasa 20 tahun di UIN itu enggak terasa kan. Sesuatu yang ya saya kira ini karena apa? Karena ruang temporalitas itu sangat terbatas. Ada nilai-nilai besar justru yang kadang-kadang kita persepsikan jauh lebih asik masuk gitu kan. Lebih asik dari sekedar ruang-ruang 20 tahun tadi gitu. Dan ini apa? Ini sekedar fi'al dan infial lah. Yang hakiki, yang infial itu yang seperti apa yang menjadikan keabadian dari sebuah kehidupan itu. Jadi itu yang begitu ya. Wal jumlatu ila harakatin minal harakat, dan jumlah dari harakat dari gerak ke gerak. Imma khonun wa imma fasad. Ada kalanya ada dan ada kalanya ketiadaan, kerusakan. Wa imma naqlatun wa imma istihalatun. Dan ada kalanya naqlah itu pindah, istihalatun dan perubahan ataupun keadaan atau ketidakmungkinan. Wa imma numuwun wa imma ibtihalalun. Adanya berubah, berkembang, numu itu, wa imma idmihlalun. Apa idmihlalun? Lenyap. Min ghairi an yatahallaqu bi wujudi dzatin min ad-dawat. Yang tanpa berkaitan dengan pertanyaan dengan wujud eksistensi. Jadi ternyata dia tidak menjawab gitu loh. Apakah kemudian zaman itu hanya sebatas kepada maksuratun bi qabl wa ba'd gitu, ataukah zaman itu kita kaitkan dengan konsep yang lebih substansial tadi itu, yakni lebih kepada ta'alluq bi al-tanahi ghairu mutanahi bi dzatil ula dan seterusnya. Kadang-kadang kita masih di dalam ruang-ruang yang terbatas gitu. Dan ini menjadikan kita jatuh pada keterbatasan pemahaman. Sering sekali, apakah itu hidup, apakah itu Isra Mi'raj, apakah itu
macam-macam. Tetapi kita tidak memungkiri juga bahwa ruang-ruang yang terbatas itu memang dalam konteks tertentu memang penting. Maaf saja kalau Anda tidak sholat asar, sholat nggak apa-apa lah. Sholat asar nanti aja maghrib juga nggak apa-apa, kan konsep waktu tidak sederhana. Nah, ini yang menurut saya, ini yang maksud saya itu kebablasan gitu loh. Ternyata ada yang sindir. Gimana, Mas? Jadi itu yang menurut saya justru tidak tepat. Kenapa? Karena dia padahal maksud saya ruang-ruang sholat itu akan menuju kita kepada ruang-ruang yang abstrak. Pada saatnya nanti kita dengan sendirinya akan sholat nggak tahu kapan dan di mana gitu loh. Ketika kita sudah melampaui gitu. Tapi sementara di sini ya kita dalam ruang-ruang yang bersifat terbatas tadi itu. Itu strukturnya gitu. Jangan kemudian dibolak-balik. Gitu. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Kalau black hole itu yang Iya. black hole itu yang Iya. masuk itu masuk yang mana ya enaknya ya, ad-dahr atau zaman? Iya. Black hole Iya. Pernah dibahas ya? Ya, pertama jadi lorong waktu. ya, jadi pertama itu ada. Dan adanya black hole itu dipersepsikan dalam pusaran bintang-bintang yang di situ katakanlah pusaran bintang-bintang yang tanpa batas begitu, yang ada kekosongan di situ yang menjadi awal begitu dari dan seterusnya gitu. Tapi maksud saya sejauh itu pun dengan teleskop Hubble yang bisa dicapai itu masih tetap dalam ruang waktu, dalam capaian berapa kilometer gitu, dan itu tidak pada substansi, tidak jatuh kepada substansinya gitu. Sebesar bukan berarti kalau begitu letak fungsi yang tidak terbatas tadi seperti apa, mengimajinasikan kita tentang kemungkinan yang lebih jauh dari sekedar black hole. Itu ruang terbuka yang memungkinkan kita untuk bisa mempersepsikan lebih jauh lagi, dan ini fungsinya gitu. Jadi fungsi kita memahami ad-dahr yang mutlak itu menjadikan black hole itu relatif sebagai sebuah temuan, dan sains itu relatif gitu loh, karena kita punya hal yang lebih mutlak gitu. Itu sebenarnya di situ aja, tidak kemudian sudah sampai di situ selesai. Itu. Dan saya kira semua ilmuwan sepakat untuk lebih jauh, tidak sampai pada konsep black hole gitu, tidak sekedar sampai di situ sebagai titik awal sebuah kehidupan itu tidak sekedar sampai di situ, tapi jauh. Kenapa ya? Karena persepsi ketidakterbatasan tadi itu. Jadi seperti itu. Tapi dalam mutlaknya tidak punya keterbatasan. Iya, tidak punya keterbatasan universal. Iya, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada ujung, tidak ada. Makanya tadi itu apa saya kata sebagai the science. Jadi being yang the science, yang apa the solen ya, saya lupa ini, nanti saya cek lagi dari Martin Heidegger, itu bagaimana cara dia membangun ontologi dan metafisika yang modern untuk jadi seperti itu. Kalau lorong waktu itu logik nggak kira-kira? Lorong waktu travel time yang mundur ke belakang atau ke iya logik nggak kira-kira ya? Iya, jadi gini. Jadi pertama, Anda menggunakan logika apa? Anda menggunakan perangkat argumen apa? Apakah argumen teknologi? Apakah argumen filsafat? Ataukah argumen misalnya teologi atau apa? Terserah. Argumen teknologi itu basisnya itu filsafat. Gitu. Argumen teologi itu basisnya juga filsafat.
Nah, maksud saya ketika misalnya dulu ada film yang dimotori oleh Deddy Mizwar, ya, tentang lorong waktu. Bagaimana dia kembali ke belakang. Tetapi itu kan pakai teknologi. Ada teknologi mesin yang dia bisa masuk di situ. Lah, teknologi mesin yang dia bisa masuk itu dalam arti memori dia itu diangkat, kemudian di kalau physically tidak mungkin, tetapi memorinya yang diangkat, dan memori itu menunjukkan satu peristiwa-peristiwa tertentu. Itu jelas sekali peristiwa-peristiwa dalam memori itu yang dia tunjukkan itu secara konsep, dalam arti bukan physically, itu bisa dimediasi oleh ideas yang memang memungkinkan kita untuk lari ke belakang. Itu memang memungkinkan untuk lari ke belakang. Lah, ketika kita bisa lari ke belakang, maka berarti konsep waktu tidak sekedar maju ke depan. Bahwa konsep waktu di belakang itu tidak bisa kembali, itu juga hancur juga gitu kan. Jadi istilahnya seperti itulah, seperti itu, pola-polanya seperti itu. Jadi bahwa kita kuliah 5 tahun itu sesuatu yang sangat partikuler, saya kira begitu, dalam konsep waktu gitu. Bukan berarti itu tidak penting, tapi ada nilai-nilai yang begitu ya. Oke, ada lagi? Iya, mungkin saya tidak begitu clear gitu tadi. Istilah tadi sama waktu itu sama nggak? Parent. Basit sama waktu ya. Di sini dia tidak menggunakan, tetapi saya sudah menjelaskan tadi bahwa waktu itu saya pahami lebih banyak dalam ruang-ruang syariat. Itu ada waktu sholat, ada waktu apa. Di sini hanya mengkonsepsikan tentang dahar sama zaman. Iya, dan itu sebenarnya digunakan oleh juga para teosof, para sufi, para ulama sufi, filosof itu lebih banyak menggunakan konsep zahar sama zaman. Begitu. Zaman itu adalah waqt al-muqayyad, sementara zahar itu adalah al-waqt al-mutlaq, begitu. Nah, al-waqt al-mutlaq itu tidak bersentuhan dengan entitas yang bersifat fi'al tadi itu. Jadi kalau kita misalnya menulis, itu sudah sudah zaman yang muqayyad, karena itu berkaitan dengan aktivitas fi'al berupa menulis itu gitu. Tetapi yang harus kita pahami, aktivitas menulis ini di dalam ruang muqayyad ini, al-zaman al-muqayyad itu tidak bisa lepas dari konsep zaman yang universal, yang ad-dahr itu tadi. Ada dalam lingkaran yang dahr yang mutlak. Di dalamnya ada ruang menulis. Nah, oleh karena itu the science sama the solen ini tidak bisa lepas gitu loh. Kalau tidak salah menurut strukturnya Martin Heidegger itu. Jadi dia dan kita dalam memahami sesuatu harus dalam dua konteks itu, the science dan the solen itu. Ada ruang yang misalnya contoh ya tadi itu fi'al apa tadi yang saya ngerjakan, misalnya fi'al dalam arti jadi dosen 20 tahun itu fi'al gitu, yang tidak bisa dilepaskan dari struktur infialnya yang lebih abstrak di situ gitu. Nah, ini yang mutlak, tetapi untuk konteks metafisika yang human tadi gitu. Yang lebih luas lagi ontologis itu nanti kita coba bantu kalau bisa, kalau ada waktu ya. Saya kira itu.